Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi siang hari ini saya berada di arena NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Saudagar NU, tepatnya di salah satu mall terbesar di Surabaya, yaitu Grand City. Dan kita sekarang berbincang-bincang dengan Al-Mukarram Ustadz Khozin, Ma'ruf Khozin dari LBM PCNU Surabaya. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tadi masalah bid'ah dan sunnah, karena memang selama ini banyak sekali klaim-klaim tentang bid'ah. Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa di masa Rasulullah ada amalia sahabat yang bid'ah, tapi justru kebid'ahan itu menyebabkan sampai-sampai terdengar di surga gitu. Nah, kemudian ini perlu diperjelas ini, di masa Rasulullah aja sudah ada bid'ah ya. Bid'ah yang seperti apa yang kira-kira ya yang selama ini mungkin selalu dilakukan dan itu tidak bertentangan dengan syariah gitu. Oke, terima kasih. Jadi tadi yang di riwayat Bukhari, sahabat Bilal melakukan sholat sunnah setelah wudhu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak menghukumi bid'ah seperti orang sekarang ini bid'ah masuk neraka. Tidak ada ceritanya Rasulullah begitu, tidak ada. Kemudian contoh yang lain masih dalam riwayat Bukhari Muslim, ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau memberi pengobatan kepada seorang kepala suku yang tersengat oleh kalajengking. Kalau bahasa sekarang skorpion. Setelah tersengat, kemudian penduduk tersebut meminta agar didoakan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan doa kesembuhan kepada kepala suku dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, dengan bacaan Al-Fatihah seperti yang dibaca orang NU. Sejak dulu itu sudah ada. Sudah ada sejak dulu ya. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah bahwa saya membacakan Fatihah di hadapan kepala suku untuk mengobati. Rasulullah baru berkata, "Kaifa ta'lam annaha ruqyah?" Dari mana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dibuat doa penyembuhan? Nah, jadi di zaman Rasulullah saja tadi ada sudah dua melakukan sesuatu amaliyah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tetapi karena yang dikerjakan itu adalah amaliyah Islam. Sholat sunnah ada dalam Islam, kemudian Fatihah ada dalam Al-Quran. Lah ketika ini dilakukan, yaitu bukan bid'ah namanya, tetapi melakukan sebuah amaliyah kesunahan. Contoh yang lain, ini ketika Rasulullah masih hidup sudah banyak bid'ah yang dilakukan, tetapi bid'ah yang baik. Kemudian di masa para sahabat kita ketahui sholat berjamaah tarawih 20 rakaat itu ada bid'ah di masa Khalifah Umar, itu bid'ah. Ada mereka yang mengklaim sholat tarawihnya 8 rakaat, tetapi jamaahnya masih meniru Sayyidina Umar. Ini kan tidak betul. Jadi 20 itu dari Sayyidina Umar atas ijtihad dan tidak ada yang disalahkan oleh para sahabat karena itu memang bersumber dari Islam. Kemudian jamaahnya juga dilakukan dari Sayyidina Umar. Contoh yang lain adalah membukukan Al-Quran. Azan 2 kali sebelum Jum'ah. Ini di Mekah sampai sekarang setiap Jumat itu 2 kali azannya. Kemudian ada lagi contoh bid'ah di masa khalifah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian berganti dengan masa tabi'in. Apa ada di sana bid'ah? Ada, Pak. Jadi itu terus berlangsung itu ya? Terus. Jadi selama bid'ah itu bersumber dari ajaran Islam, maka itu bukan bid'ah yang tercela. Bahkan ulama-ulama menyebut itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Yang kenapa? Hasanah gitu ya? Yang hasanah. Jadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah di masa Bani Umayyah, beliau ini menggagas agar hadis itu dibukukan, dikodifikasi, dikumpulkan, dihimpun menjadi satu. Sementara Rasulullah dalam hadisnya sudah jelas, la taktubu anni siwal Qur'an, faman kataba anni siwal Qur'an falyamhuhu, rawahu Muslim wa Ahmad. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian mencatat sesuatu selain Al-Quran dari saya.
siapa yang mencatat sesuatu dari Al-Quran maka wajib menghapus. Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Maka muncullah hadis Bukhari, muncullah riwayat hadis Muslim, dan tidak ada satupun yang mengatakan bid'ah. Jadi kalau ada orang mengklaim ini bid'ah, itu bid'ah loh. Hadis yang Anda baca itu bid'ah, itu dilarang oleh Rasulullah dibukukan. Jadi kemudian muncul juga setelah itu amaliyah maulid, Pak. Nah, kebetulan kita kan sudah berada di awal maulid ini. Mau mulutan ini. Ada maulid, ada mulutan, Pak. Kalau maulid itu memperingati kelahiran Nabi. Kalau mulutan itu hanya mencari makan itu kan, karena mulut itu yang disebut. Nah, maulid ini memang baru diprakrasai di zaman Raja Malikul Muzaffar, seorang raja adil, dan beliau banyak memiliki apa yang oleh beliau lakukan dalam amaliyah maulid ini disetujui oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, ahli hadis. Beliau mengatakan bahwa aslu amalil maulid bid'atun lam tungkol anil kuruni salasah. Bid'ah maulid memang belum pernah dilakukan di generasi ketiga, generasi sahabat, tabi'in tidak dilakukan. Tetapi walakinnaha ma'adzalika qad istamalat ala mahasin. Akan tetapi maulid itu di dalamnya itu ada banyak rangkaian ibadah, ada banyak rangkaian kebaikan-kebaikan. Membaca solawat. Siapa yang melarang membaca solawat? Itu justru ada di Al-Quran. Perintah Al-Quran. Hadisnya sahih semua. Kemudian di dalamnya itu ada sedekah. Al-Quran menganjurkan untuk sedekah, hadis-hadis menganjurkan untuk sedekah. Jadi sekali lagi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ahli hadis, faman taharra bimahasiniha kanat bid'atan hasanatan. Barang siapa yang dalam melakukan maulid Nabi dia lebih mengedepankan aspek-aspek kebaikannya, dia lebih mengedepankan bacaan sholawatnya, dia lebih optimis dengan sedekah-sedekahnya, maka itu bid'ah yang baik. Sama dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan di zaman sahabat ketika Rasulullah masih hidup, ketika ada para sahabat dan lain sebagainya. Catatannya karena satu, Pak, ya. Amaliyah yang dilakukan ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi ada sumber rujukannya gitu. Ada dalilnya, ada dasarnya. Kemudian Ustadz, kalau kita tarik dalam konteks sekarang ini ya, konteks kekinian ya. Banyak sekali amalia-amalia dari warga Nahdliyin yang kemudian dibid'ahkan. Mungkin bisa Ustadz jelaskan sebagian dari amalia warga Nahdliyin yang kemudian itu dibid'ahkan. Mungkin ini perlu penjelasan sehingga warga Nahdliyin ini tidak terombang-ambing gitu, Ustadz. Iya, betul. Jadi misalnya bersedekah makanan selama 7 hari, tahlilan, itu kan lah begitu ya. Tahlilan, dalam bahasa kita tahlilan dianggap bid'ah. Padahal itu ada riwayatnya. Seorang tabi'in bernama Imam Tawus, beliau adalah murid dari Ibnu Abbas. As-Suyuti menyebutnya min kibarit tabi'in. Kalau sekarang kiai besar. Kata Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Ini riwayatnya sahih dari Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Kata Imam Tawus, orang yang meninggal, orang yang mati akan mendapatkan ujian di kubur selama 7 hari 7 malam, non-stop, tidak ada prei. Maka para sahabat, para tabi'in menganjurkan untuk memberi makanan atas nama orang mati selama 7 hari. Itu di Arab sudah ada itu menurut Imam As-Suyuti. Cuma ketika di Arab itu namanya adalah sunnatal it'am sab'ata ayyam, atau anjuran memberi makan selama 7 hari, ketika menjadi transformasi ke Indonesia bahasanya namanya tahlilan, selamatan 7 hari. Tapi dasarnya ada. Penjelasannya setelah ini, Ustaz. Monggo. Nomor 1/9 pembahasan kita seputar bid'ah dan sunnah ya. Rasanya begitu menarik sekali sehingga perlu untuk terus diikuti ya. Perlu saya informasikan bahwa saat ini saya berada di arena NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Saudagar NU di salah satu mal terbesar di kota Surabaya, yaitu Grand City. Kita akan terus berusaha nanti mengkaji masalah
bid'ah dan sunnah ini secara lebih mendalam supaya warga Nahdliyin yang selama ini diklaim amaliannya bid'ah tercerahkan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini.